Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview aplikasi pegadaian digital ini ya guys ya. Nah, nantinya dalam video ini kita akan membahas fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasinya ini ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini sedikit informasi ya guys ya. Saya udah menggunakan aplikasi pegadaian digital ini itu sejak tahun 2019 atau 2020 lah gitu ya. Dan waktu itu saya ingat banget ya, ketika menggunakan aplikasi ini itu saya fokusnya untuk nabung emas. Tapi itu nggak berlangsung lama ya guys ya, sekitar setahun ataupun 2 tahun kemudian saya tarik semua saldo saya. Dan di sini kalau kita lihat di saldo efektif saya ya, saat ini saldo saya itu tinggal 0,0573 gram lagi ya guys ya. Kemudian dulu juga saya sempat transaksi menggadaikan motor ya di aplikasi pegadaian ini. Jadi udah ada beberapa transaksi lah ya yang saya gunakan menggunakan aplikasi pegadaian digital ini. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung ya, apa aja sih menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada di aplikasi pegadaian ini. Nah, di sini kita akan langsung mulai aja membahas satu persatu fitur apa aja yang ada di aplikasi ini ya. Kita mulai terlebih dahulu dari fitur yang pertama, fitur tabungan emas. Nah, kalau misalnya kita klik di bagian fitur tabungan emas ini, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di bagian atas ini ada saldo emas saya saat ini ya, cuma 0,05 gram. Kemudian di bawahnya juga ada harga beli emas dan juga harga jual emas. Nah, mungkin di sini masih sangat banyak orang yang belum paham dengan harga beli dan juga harga jual ini ya. Di sini saya mau terangkan terlebih dahulu ya guys ya tentang harga beli dan harga jual. Ya, jadi kalau misalnya saat ini saya buat video ini di tanggal 25 ya. Kalau kalian beli emas di Pegadaian sebesar 0,01 gram, maka kalian harus keluar uang Rp9.880. Itu yang dimaksud dengan harga beli emas ya. Tetapi begitu kalian menjualnya ya, jadi misalnya kalian beli di harga Rp9.880 ini per 0,01 gram, kemudian 10 ataupun 30 menit kemudian kalian pengen jual, nah maka nanti harga jual kalian itu langsung di angka Rp9.480 per 0,01 gramnya ya. Artinya kalau misalnya dalam 30 menit kalian jual emas yang barusan kalian beli, maka kalian itu udah rugi sekitar Rp400 per 0,01 gramnya. Itulah kenapa banyak orang yang menahan emas lama-lama ya. Katakanlah 15 tahun ya, 20 tahun ya, mereka menggunakan emas ini sebagai opsi ya supaya harta mereka itu nggak tergerus inflasi ya, bukan sebagai investasi ya guys ya. Kalau misalnya investasi itu kan artinya kita ingin mencari keuntungan ya, tapi emas ini bisa saya bilang sebagai instrumen yang membuat harta kita itu enggak tergerus inflasi ya, ataupun bisa dibilang sebagai instrumen untuk mempertahankan harta kita. Nah, kemudian di bawahnya ada beberapa menu ya, mulai dari menu gadai, transfer, cetak emas, rencana emas, dan kartu emas. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan berbagai macam menu ini? Nah, kita mulai terlebih dahulu dari menu gadai emas ya. Kita diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, apa sih Bang yang dimaksud dengan menu gadai emas? Nah, menu gadai emas ini adalah menu yang bisa kalian gunakan kalau misalnya sewaktu-waktu kalian sedang butuh dana ya, dan kalian punya tabungan emas di aplikasi Pegadaian ini. Makanya di sini ya, kalian harus mengisi rekening asal. Katakanlah rekening asal kita yang ini. Nah, kalau misalnya kalian punya beberapa emas ya, katakanlah punya 10 gram ataupun 20 gram, nah, emas kalian tersebut bisa kalian gadaikan langsung di aplikasi Pegadaian ini. Paham ya teman-teman? Kalian bisa langsung pilih tenornya, kira-kira berapa lama kalian mau menggadaikan emas kalian tersebut ya, kemudian jumlah gadainya kalian tinggal masukkan di sini. Kemudian kalian pilih rekening penerima. Jadi begitu kalian gadaikan emas kalian di Pegadaian ini, nanti uang tersebut itu akan langsung dikirimkan ke rekening yang udah kalian daftarkan di Pegadaian. Oke, itu fitur pertama ya guys ya. Nah, selanjutnya fitur kedua adalah menu transfer. Nah, menu transfer ini menurut saya nggak terlalu penting ya. Jadi menu transfer ini itu kayak menu pengiriman emas. Katakanlah kalian mau kirim emas ke orang tua ataupun saudara kalian yang sama-sama memiliki akun Pegadaian. Nah, kalian tinggal pilih aja rekening Pegadaian emas kalian. Kemudian kalian tinggal
Saya masukkan rekening penerima akun pegadaian dari orang tua ataupun orang yang mau kalian kirim emas kalian ya. Namanya fitur transfer ya, kalian berarti kirim emas ke akun tersebut ya guys ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fitur cetak emas. Nah, jadi kalau misalnya saat ini kalian itu udah punya tabungan emas di aplikasi Pegadaian, ternyata kalian juga bisa langsung cetak emas kalian tersebut loh ya. Kalian tinggal klik aja cetak sekarang. Nah, kemudian kalian mau cetak emas itu dari rekening emas kalian yang mana? Nah, katakanlah kita pakai rekening kita yang ini ya. Kemudian kita bisa pilih merek cetakannya. Ya, ada beberapa merek cetakan yang terkenal ya, misalnya Antam, UBS, Lotus ya, Galeri 24 ya. 4 merek ini menurut saya 4 merek yang paling terkenal saat ini ya guys ya. Katakanlah kita pengen menggunakan cetakan Antam aja. Nah, kemudian di bawahnya juga kita bisa menentukan cabang pengambilannya. Jadi ketika kita udah menceklis semuanya ya dan kita udah setuju emas kita dicetak, kita itu mau ngambil di Pegadaian cabang mana. Nah, kalau saya pribadi di sini yang paling dekat adalah pengambilan emasnya itu di cabang UPC Cibiru ya misalnya. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian kalau kita kembali lagi di sini ada menu baru ya, yaitu menu rencana emas. Nah, ini udah saya klik berkali-kali, halamannya itu masih down ya. Jadi halamannya nggak kebuka ya guys ya. Jadi di sini kita nggak akan bahas menu baru ini. Begitu juga dengan fitur kartu emas ini ya guys ya. Saya udah klik berkali-kali dan macet ya. Jadi halamannya itu nggak bisa kita buka. Nah, oke, itu yang berhubungan dengan tabungan emas ya. Kemudian kita akan membahas fitur yang kedua. Namanya adalah fitur gadai. Nah, kalau kita klik di bagian fitur gadai ini, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, di fitur gadai ini kita bisa melihat apa aja sih barang yang bisa kita gadai di aplikasi Pegadaian ya. Teman-teman bisa fokus ke 4 menu ini ya, yaitu booking service ya, tabungan emas, titipan emas, dan gadai efek. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari booking service ya. Kalau kita klik, nah maka di sini teman-teman bisa melihat ya, barang jaminan apa yang bisa kita gadaikan. Nah, untuk yang pertama tentunya adalah perhiasan ya. Perhiasan ini di luar dari tabungan emas kita yang ada di Pegadaian ya. Katakanlah kalian punya perhiasan di rumah ya, ataupun logam mulia di rumah, dan kalian pengen menggadaikan langsung ke Pegadaiannya. Nah, ini bisa ya guys ya. Kemudian juga handphone ya, elektronik, kendaraan, laptop. Nah, kalian bisa gadaikan salah satu dari barang-barang yang kalian miliki ini. Katakanlah kalian mau menggadaikan laptop ya. Kalian klik aja di bagian laptopnya. Kemudian kalian pilih mereknya ya. Katakanlah kalian punya merek Samsung. Kemudian kalian masukkan tipe dari merek laptop kalian ya, kapasitas harddisknya berapa giga, kemudian tahun pembelian, perkiraan harga. Kemudian kalian jelaskan kondisi barangnya saat ini ya guys ya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik selanjutnya. Nah, itu adalah barang-barang yang bisa kalian gadaikan di menu booking service ini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada yang namanya gadai tabungan emas. Gadai tabungan emas ini seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi kalau misalnya kalian punya tabungan emas di aplikasi Pegadaian, kalian bisa menggadaikan tabungan emas kalian. Kemudian di bawahnya juga ada yang namanya gadai titipan emas fisik. Ini bentuknya emas fisik ya guys ya. Kemudian di bawahnya juga ada menu gadai efek ya. Ini menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memiliki saham ya ataupun obligasi, kalian juga bisa menggadaikan saham ataupun obligasi kalian di aplikasi Pegadaian ini. Untuk melakukan pegadaian ya, teman-teman bisa langsung klik aja gadai efek ya. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, katakanlah kalian punya saham ya. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja saham. Nah, di sini kalian tinggal klik aja tambah saham ya. Kira-kira saham apa yang kalian miliki saat ini yang mau kalian gadaikan ya. Katakanlah kalian punya saham BBCA ya ataupun Bank Sentral Asia. Kemudian jumlahnya berapa lot ya. Kalian tinggal tentukan aja langsung berapa lot yang kalian punya. Kemudian kalian klik simpan ya. Lalu teman-teman bisa langsung klik aja saya setuju dan kalian klik selanjutnya. Oke, itulah beberapa barang ya yang bisa kalian gadaikan di aplikasi Pegadaian. Nah, kemudian yang ketiga ada menu fitur pembiayaan. Nah, kalau kita klik, nah ini udah sempat saya bahas sebelumnya ya guys ya. Jadi untuk pembiayaan ini yang paling sering digunakan oleh orang yaitu adalah pembiayaan multiguna dan cicil kendaraan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan kendaraan ya, katakanlah kalian tertarik dengan Honda Vario terbaru.
Nah, kalian bisa mendapatkan pembiayaan untuk melakukan pembelian Honda Vario kalian itu ya. Kalian tinggal klik aja ajukan cicilan. Nah, nanti kalian tinggal isi aja kendaraan apa yang mau kalian beli ya. Misalnya Honda Vario tadi ya, kalian tinggal klik motor, kemudian kalian pengen belinya itu Honda baru ya. Kemudian kalian tinggal isi aja lah ya semua ini. Nah, kemudian kalian tinggal ikuti aja step-step selanjutnya ya untuk mendapatkan kendaraan impian kalian melalui fitur cicil kendaraan ini ya. Kemudian ada di bawahnya juga yang namanya pinjaman serbaguna. Nah, pinjaman serbaguna ini adalah pinjaman yang udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tentang pinjaman yang bisa kita dapatkan dengan menggadaikan BPKB kendaraan kita di aplikasi Pegadaian ini. Ya, kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa tonton aja video tersebut ya guys ya. Kemudian untuk fitur yang keempat, yaitu ada yang namanya fitur pembayaran dan top up. Nah, di sini buat teman-teman yang mau melakukan transaksi ya, katakanlah kalian itu mau beli tabungan emas, kemudian kalian mau bayar gadai kalian ya, ataupun mau bayar cicilan kalian, bisa kalian lakukan di menu ini ya guys ya. Selain itu kalian juga bisa top up pulsa ya, listrik, BPJS, air dan sebagainya. Ya kayak menu-menu pembayaran tagihan pada umumnya lah ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya menu cicil emas. Nah, sesuai dengan namanya ya, di fitur cicil emas ini kita bisa melakukan cicil emas ya di aplikasi Pegadaian Digital ini. Nah, kalau misalnya kita klik ya cicil emas, nah, di sini teman-teman itu ada dua pilihan ya. Kalian mau cicil emas batangan ataupun kalian mau cicil perhiasan di merchant. Nah, katakanlah kalian mau cicil emas batangan. Nah, di sini kalian bisa langsung klik aja cicil emas sekarang ya. Maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Kalian pilih terlebih dahulu merek apa yang mau kalian cicil ya. Katakanlah kita mau cicil Antam. Nah, di sini kalian tinggal tentukan kalian mau cicil berapa ya. Katakanlah kita mau cicil 0,5 gram. Kemudian kalian klik selanjutnya, maka teman-teman diarahkan ke halaman ini ya. Kalian tinggal pilih jangka waktu berapa lama sih kalian mau nyicil emas ini ya. Kemudian kalian bisa juga menambahkan uang muka ya. Di sini keterangannya minimal uang mukanya adalah 15% dari total pembelian. Nah, katakanlah kita mau taruh uang mukanya di sini 198.000 ya. Nah, maka di sini cicilan per bulan yang harus kita siapkan adalah Rp138.395 per bulannya. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan ya cabang pengambilannya di mana ya. Katakanlah kalian tentukan cabang pengambilan yang terdekat dari rumah kalian. Kemudian kalian klik saya setuju, lalu kalian tinggal klik selanjutnya. Berarti mulai dari sekarang sampai 3 bulan ke depan kalian itu udah melakukan cicilan terhadap emas batangan ini ya guys ya. Dan nanti kalau misalnya cicilannya itu udah beres ya, kalian tinggal ambil aja langsung emas kalian di cabang Pegadaian yang udah kalian tentukan tadi. Nah, itu adalah fitur kelima yang ada di aplikasi Pegadaian ini ya guys ya. Kemudian yang fitur keenamnya ini merupakan cabang Pegadaiannya. Ini fitur yang nggak terlalu penting lah ya guys ya, karena kita tinggal cari aja di Google Maps ya Pegadaian ini ada di mana aja ya. Kemudian di sampingnya juga ada menu riwayat ya guys ya. Nah, menu riwayat ini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian ada riwayat tabungan emas ya, kemudian kalau misalnya kalian ada riwayat gadai barang ya, ataupun kalian menggunakan pembiayaan cicil motor yang saya jelaskan tadi, cicil emas. Nah, maka nanti riwayat tersebut akan ada di sini ya guys ya. Jadi semua transaksi yang kalian lakukan itu akan terekam di menu riwayat ini. Oke, demikian aja ya teman-teman video review tentang aplikasi Pegadaian Digital. Semoga video review ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.